Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawade Inovadila, NIM 1962-2034, kelas akuntansi pagi 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SC, NM. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Ada 3. Yang pertama bank sentral, bank umum, bank prekreditan rakyat. Bank sentral ini adalah suatu badan usaha nasional yang bersifat menjaga nilai mata uang di sebuah yang berlaku di sebuah negara. Kemudian bank umum adalah menjadi perantara antara yang memberikan dana dan yang membutuhkan dana. Misalnya contoh Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Nah, kemudian ada bank prekreditan rakyat, itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional dan maupun syariah. Seperti misalnya BPR ini tidak menerima simpanan giro, kemudian melakukan falas, kemudian perasuransian. Dan ada pasar modal. Pasar modal ini adalah sarana perusahaan atau institusi yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasi, yang biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis, ekspansi, dan penambahan modal usaha dan sebagainya. Kemudian ada pegadaian. Pegadaian ini menawarkan layanan meminjamkan uang kepada masyarakat sebagai jaminan. Adapun jenis barang yang dijadikan jaminan, misalnya sertifikat tanah, kendaraan bermotor, atau barang elektronik, dan lain-lain. Kemudian ada leasing. Leasing itu adalah pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada asuransi. Asuransi adalah yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada dana pensiun yang menyediakan jaminan di hari tua dengan menghimpun dana pemotongan gaji dari gaji kita sebelum masa aktif kita bekerja. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yang dimana kita menyalurkan dana terus dikembalikan lagi kepada anggota atau non anggota. Koperasi simpan pinjam yang menyalurkan dana kepada anggota dan disalurkan kembali kepada anggota serta non anggota. Kemudian ada koperasi, ada modal ventura, yang dimana memberikan modal kepada perusahaan lain tetapi membutuhkan biayanya yang cukup. Yang terakhir ada modal ventura, yang dimana memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan berisiko tetapi memiliki modal yang besar. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan bank prekreditan rakyat. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu kegiatan pada bank umum berupa adanya pendanaan, yaitu yang pertama ada simpanan tabungan, simpanan deposito, simpanan giro. Pinjaman yang berupa kredit. Adapun layanan yang ada pada bank ini adalah ada transfer, inkasso, keliling, safe deposit box, bank card,
dan bank notes, dan lain-lain. Kegiatan pada Bank Perakiraan Rakyat adalah adanya pendanaan yang berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito. Pinjaman ini berupa kredit. Kemudian pada Bank Perakiraan Rakyat tidak adanya menerima simpanan giro, mengikuti kredit, kemudian melakukan falas dan melakukan asuransi. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana yang berasal dari bank itu sendiri. Dan adanya modal setoran dari pemegang saham yang terdiri dari setoran pemegang saham, cadangan bank, dan kemudian laba yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat yang berupa simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. 3, dana yang berasal dari lembaga lain, yaitu pinjaman antar bank atau call money, kemudian pinjaman dari bank luar negeri, kemudian surat berharga pasar uang. Soal nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Yaitu yang pertama ada karakter. Kita di sini harus tahu sifat dan watak dari kita memberikan kredit tersebut dan bisa dipercaya. Yang kedua ada capacity, untuk menilai kemampuan nasabah dalam bisnis yang dihubungkan ke bidang pendidikan yang memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga ada kapital. Di sini kapital yaitu untuk melihat apakah modal tersebut itu sudah efektif dari laporan keuangan neraca atau laporan laba rugi dengan pengukuran solvabilitas. Yang keempat ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah bank baik bersifat fisik atau non fisik. Yang kelima ada condition, yaitu menilai kredit dari kondisi perekonomian sekarang atau masa yang akan datang, apakah sesuai dengan sektornya masing-masing. Soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan dalam pengiriman dan besarnya pun biaya yang sama melalui telepon, melalui pembebanan rekening. Nah, yang kedua ada keliling jasa penyelesaian utang piutang antara bank dan saling menyerahkan wakil yang akan berkeliling seperti cek dan bliet giro yang berasal dari kota. Kemudian ada inkaso. Inkaso ini jasa untuk menagih warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Nah, kemudian ada bangkat. Bangkat ini adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai alat atau pembayaran tempat seperti di supermarket, di pasar swalayan, kemudian di hotel dan di sebagainya lainnya. Kemudian yang terakhir ada bank notes, yaitu uang kartal yang digunakan dan diterbitkan oleh bank luar negeri yang diistilah dengan devisa tunai. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.